masih di Islam Itu Indah, dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema merahasiakan demi meraih mimpi. Masya Allah, di segmen sebelumnya sudah banyak banget yang dibahas. Tapi aku pengen nanya lagi nih, untuk menarik kesimpulan juga dari Ustadz dan Ustazah kita. Hajat seperti apa sih yang harus dirahasiakan spesifiknya, dan kenapa sih kita itu harus merahasiakan mimpi kita, tujuannya apa sih? Boleh mungkin dimulai dari Ustadz Ahmad kan dulu, silakan guru. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sawabikul himam la tuhrik aswarul akdar. Kemauan yang keras itu tidak dapat menembus pagar takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk merahasiakan cita-cita mimpi kita, karena hakikatnya apa yang menjadi keinginan kita belum tentu itu akan digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi apa yang kita minta kepada Allah berikan untuk kita di dunia karena memang kita mampu untuk menerimanya. Bisa jadi sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nanti bukan di dunia tetapi untuk gantinya di akhirat sebagai balasan dari apa yang kita inginkan. Lalu kemudian bisa jadi sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai penolak bala dari segala musibah yang harusnya kita dapatkan di dunia, tetapi keinginan kita tidak diberikan oleh Allah, tetapi Allah tolak bala yang harusnya kita mendapatkan musibah. Oleh sebab itu Allah menganjurkan kita untuk merahasiakannya kalau sesuatu itu belum kita dapatkan, karena bisa jadi nanti ada orang yang hasut tidak suka kepada kita, karena apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik buat kita. Sekeras apapun kemauan dan usaha kita, itu tidak akan bisa menembus pagar takdirnya Allah Subhanahu wa taala, kecuali apabila kita selalu senantiasa panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi katakan la yuradul qada ila doa, tidak ada sesuatu yang dapat menolak satu takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala melainkan doa. Maka selalu berikhtiar, berusaha, perbanyak doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, rahasiakan apa yang kau cita-citakan dan yang kau impikan. Nanti kalau sudah Allah berikan, baru kita syukuri nikmat itu dan ceritakan kepada yang lain, berbagi kepada yang lainnya. Masya Allah, amin. Mudah-mudahan Ustazah Lulung mau juga dong kesimpulannya untuk tema kita hari ini. Kok tahu sih Umi udah maju? Iya dong. Silakan. Ya, jadi pemirsa dirahmati Allah serta jamaah yang CCM cantik manja. Kenapa sih kita harus rahasiain? Pertama, sudah dinyampaikan oleh guru kita, biar nggak ada orang yang iri dengki. Yang kedua, iya kalau nggak jadi kita malu. Contoh, mungkin zaman sekarang nih ada orang mau pergi umroh, udah yang namanya sebar brosur, udah yang namanya selamatan, tiba-tiba nggak jadi. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita ungkapkan, ada juga yang kita diam-diaman aja. Walaupun memang di dalam kehidupan sehari-hari pemirsa suka beda-beda tipis antara kita mau cerita sama antara kita bersyukur. Kenapa? Kalau kita nggak cerita, kesannya kita nggak bersyukur. Fa'amma binikmati robika fahadis. Maka jika engkau dapat nikmat, maka ceritakanlah. Tapi kalau kita cerita, takut kagak jadi. Bagaimana nih? Yang pertama, contoh yang tidak boleh kita ceritakan adalah hitbah atau lamaran. Dan yang kedua, kalaupun kita nggak cerita, kita bilang dalam hati, ya Allah, bukan saya nggak bersyukur kepada nikmat yang kau berikan pada kami ya Allah, tapi ini takutnya. Namanya kan jadi nggak jadi, kita nggak tahu. Kan kita sifatnya malu bu ya. Kalau jadi kita girang, kalau nggak jadi malu. Maka perasaan kita lah yang akan membuat kita cerita atau tidak. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tetap bersyukur, bukan pengen pamer, bukan pengen ria ketika kita bercerita kepada orang lain, terutama yang terdekat, sama orang tua kita atau sama pasangan kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita rasakan hari ini dan seterusnya, pada punya mimpi, doain semoga mimpi terwujud, mimpi dan diberikan oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Baik, Masya Allah. Agar pagi hari dirahmati, kita mohon doanya Ustazah untuk dipimpin. Silakan guruku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, warizqan tayyiba, dan tambahkanlah rezeki yang baik untuk kami ya Allah, wa amalan mutaqabbala, dan terimalah seluruh amal ibadah dan taubat kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, jamaah Islam Itu Indah yang sedang berusaha, sukseskan
ya Amin, amin, ya Allah. Allah. Jikalau ada yang sedang susah maka mudahkan ya Allah. Amin, amin, Jikalau ada yang sedang sakit maka sembuhkan ya Allah. Wa ballighna Ramadan. Amin, amin, Dan ya panjangkan umur kami berjumpa dengan bulan suci Ramadan bisihhati wa afiati wa rizqi wasi'ah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Terima kasih guru-guruku, terima kasih jamaah. Akhir kata saya Mika Tadausi mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana.